Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Irva Septin dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Di sini saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL pada gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung pada saat terjadinya wabah pandemi COVID-19 atau yang biasa disebut Corona, dan dilaksanakan secara mandiri di desanya masing-masing. Karena pada COVID ini kita dilarang untuk berpergian yang jauh, berkerumun dengan banyak orang, jadi kita disuruh oleh fakultas untuk melaksanakan secara individu di desanya masing-masing. Pada pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL kali ini saya laksanakan di Bumdesma Sendang. Di sini saya akan membahas sekilas mengenai sejarah Bumdesma Sendang. Pada tahun 2001, dulu nama Bumdesma Sendang belum ada, yakni dulu nama Bumdesma Sendang bernama PPK atau yang memiliki kepanjangan Program Pengembangan Kecamatan. Program PPK sendiri berjalan selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2007. Lalu pada tahun 2007 sampai dengan 2008, nama PPK berganti menjadi PNPM PPK. Kemudian pada 2008 sampai dengan 2014 berganti nama lagi menjadi PNPM. Kemudian pada tahun 2014 sampai dengan sekarang nama PNPM berganti nama menjadi Bumdesma Sendang atau Bumdesma yang kita kenal pada saat ini. Bumdesma sendiri terbentuk karena peraturan Kepala Desa seluruh Kecamatan Sendang. Letak geografis Bumdesma Sendang sendiri terletak pada Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, kode pos 66254. Kecamatan Sendang sendiri memiliki 11 desa, yaitu Desa Kedoyong, Lutung, Talang, Krosok, Dono, Tugu, Picisan, Nyawangan, Sendang, Lurup, dan juga Geger. Luas wilayah pada Kecamatan Sendang yaitu 88,44 km persegi. Susunan kepengurusan pada lembaga Bumdesma Sendang yaitu beranggotakan sebanyak 18 orang dengan Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD, diketuai 1 oleh Bapak Suwarto, Ketua 2 oleh Bapak Muhaimin, Sekretaris 1 oleh Bapak Katam, Sekretaris 2 oleh Bapak Parlan, dan Bendahara oleh Bapak Sukaji. Lalu pada sektor pengelola operasional diketuai oleh Bapak Wari Budiono, Sekretaris oleh Ibu Ansolati Jamiah S. HUT, dan Bendahara oleh Ibu Warti, serta staf oleh Bapak Imam Basroni. Lalu pada sektor Badan Pengawas BP diketuai oleh Bapak Karmono dan beranggotakan oleh Bapak Mongin dan Ibu Srika. Pada saat melakukan praktik pengalaman lapangan pada Bumdesma Sendang, saya menemukan beberapa permasalahan yang ada di lapangan, yaitu yang pertama, terjadinya kredit macet pada sektor simpan pinjam perempuan dan usaha ekonomi produktif atau UEP. Yang kedua, yaitu banyaknya lembaga kompetitor di Kecamatan Sendang seperti halnya KSU, Koperasi, LKS, dan Bank BRI. Lalu pada sektor swalayanya masih belum dikenal masyarakat karena masih baru, jadi masih banyak masyarakat yang belum mengenal swalayan yang ada pada Bumdesma Sendang, sehingga profit atau omset mereka belum terlalu banyak. Lalu tanggapan dari pihak lembaga Bumdesma Sendang sendiri yaitu
Meskipun banyaknya lembaga-lembaga kompetitor yang ada di Kecamatan Sendang, malah membuat mereka semakin menjadikan usahanya lebih baik ke depannya, sehingga mereka dapat bersaing dengan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Sendang. Lalu pada sektor swalayanya, mereka mengatakan bahwasanya mereka sebenarnya ingin menyalurkan produk-produk home industry ataupun UMKM yang ada di Sendang dengan cara menitipkan produknya kepada swalayan Sendang. Akan tetapi mereka mengatakan masih banyak masyarakat yang ada di Kecamatan Sendang yang belum mengetahui akan keberadaan swalayan pada Bumdesmas Sendang tersebut. Program-program yang dijalankan oleh Bumdesmas Sendang yaitu yang pertama ada dari Lembaga Simpan Pinjam, SPP dan juga UEP. SPP sendiri singkatan dari Simpan Pinjam Perempuan dan juga UEP singkatan dari Usaha Ekonomi Produktif. Lalu juga pada sektor swalayan, persyaratan yang harus dilakukan ketika melakukan pinjaman pada sektor SPP dan UEP yaitu harus memiliki anggota berjumlah minimal 5 orang, dan pada SPP harus beranggotakan perempuan saja, namun pada anggota UEP boleh bercampur laki-laki dan juga perempuan. Lalu persyaratan yang harus diajukan yaitu fotokopi KTP dan juga surat persetujuan dari anggota keluarga ataupun suami. Sumber dana dan pengalokasian dana pada Bumdesmas Sendang yaitu sumber dana awal pada lembaga Bumdesmas Sendang sebesar kurang lebih 1,5 miliar. Itu didapatkan dari dana pengembangan dana pada program terdahulu yaitu PPK dan PNPM. PPK lalu menjadi PNPM dan pada saat ini menjadi Bumdesmas Sendang. Lalu persentase pendapatan pada Bumdesmas Sendang itu sisa hasil usahanya dibuat untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di Sendang, yaitu diserahkan pada tiap-tiap desa kurang lebih sebesar 250 juta rupiah setiap tahunnya. Lalu persentase sebanyak 25% itu digunakan lembaga Bumdesmas Sendang untuk program SPP dan juga UEP. Tak lupa Bumdesmas Sendang juga menyisihkan sebagian dananya untuk orang-orang dengan berkebutuhan khusus, lalu untuk janda, untuk anak yatim, anak piatu ataupun anak yatim piatu. Lalu mereka juga menyisihkan untuk orang yang terkena musibah seperti tanah longsor dan lain-lain. Lalu mereka juga mensejahterakan para kelompoknya dengan pemberian seragam. Peran Bumdesmas Sendang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Sendang pada saat pandemi COVID-19. Pada saat terjadi wabah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan finansial. Itu dikarenakan banyak para pekerja yang dirumahkan, lalu juga banyak para pekerja yang hanya bekerja dengan mendapatkan setengah gaji saja karena banyak yang diliburkan, dan dengan itu Bumdesmas Sendang memberikan alternatif kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan finansial dengan program yang berupa simpan pinjam, yaitu ada dua, yaitu simpan pinjam perempuan dan juga usaha ekonomi produktif atau UEP, dan yang terakhir juga ada dari sektor swalayan untuk mereka yang sedang ingin menitipkan usaha mereka. Pada sektor SPP dan UEP terdapat kemudahan ketika melakukan peminjaman, yaitu tidak adanya agunan atau jaminan, akan tetapi pada awal mereka meminjam, mereka harus melakukan atau menerapkan sistem tabungan beku. Maksud dari tabungan beku tersebut yaitu adalah ketika melakukan pinjaman pada lembaga Bumdesmas Sendang, yaitu harus melakukan atau menerapkan sistem tabungan beku sebesar 10% atau menabungkan uang tersebut 10% pada lembaga tersebut, dan uang tersebut hanya bisa diambil setelah selesainya masa peminjaman. Misal seseorang itu melakukan pinjaman sebesar 10 juta, maka uang 1 jutanya harus ditabungkan kepada lembaga Bumdesmas tersebut.